Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali kita berjumpa dalam forum UI Watch dengan narasumber Bang Ishak Rafiq, Direktur Masa Depan Institut yang banyak melakukan kajian di bidang ekonomi politik. Kali ini kita akan membahas, mengkaji dan membicarakan masalah ekonomi yang terkini saat ini, di mana $1 saat ini sudah menyentuh Rp16.680 lebih. Nah, bagaimana ini menurut Bang Ishak Rafiq, apa yang dilakukan atau harus dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk kedepannya menghadapi situasi seperti ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ini pertanyaan yang sangat berat sebetulnya untuk dijawab. Tapi ini merupakan sesuatu yang mesti dilakukan oleh Prabowo. Ketika situasi sangat berat dulu di Rusia juga ada pertanyaan seperti ini. Dan itu dilontarkan oleh Lenin sebelum revolusi Bolshevik. Yaitu what is to be done. Apa yang harus dilakukan ya untuk mengatasi keadaan yang sangat berat. Nah, kita tidak berharap terjadi revolusi keras di Indonesia, yang sebetulnya karena pemerintahnya sendiri, Prabowo ingin melakukan perubahan. Artinya revolusi akan dilakukan dari atas. Dan ini biayanya lebih murah biasanya. Nah, apa yang harus dilakukan Prabowo? Kita tahu, situasi kita sekarang sangat tidak nyaman. Utang kita itu sudah sangat besar. Ya, terakhir laporan dari Sri Mulyani Indrawati itu akhir Desember 2024 itu 10.261 triliun. Itu sangat besar. Dan ini tiba-tiba saja laporan itu, selama ini kita menganggap bahwa utang itu 888 triliun, 8.800 triliun dan lain sebagainya. Tapi ternyata sudah 10.261. Nah, kemudian nilai dolar ini 16.682 rupiah per dolar. Artinya ini sangat berat buat pemerintah Indonesia. Tapi kenapa bisa jadi begini? Ini satu pertanyaan yang harus dijawab dulu. Menurut saya, ini karena dikasih umpan oleh Sri Mulyani Indrawati waktu menyusun RAPBN 2026, waktu dia masih Menteri Keuangan, di mana dia memasang kurs rupiah di dalam APBN itu 16.500 sampai 16.800. Pada saat kurs dolar masih 16.300. Jadi dia memberi peluang itu untuk naik. Dan sekarang disambut oleh pasar, para spekulan untuk mengejar itu. Artinya apa? Kalau dolar tinggi, kemampuan kita membayar utang menjadi sangat lemah. Karena apa? Kita memerlukan rupiah yang sangat banyak untuk membeli dolar. Akibatnya rupiah akan jatuh lagi. Kita tahu ya, waktu jatuhnya Soeharto, Orde Baru dulu itu gara-gara nilai rupiah. Ya, nilai kurs. Ketika kurs mengambang termanage ya itu dilepas oleh Soeharto dan intervensinya menjadi kurs mengambang murni, jadi dilepas di pasar uang, maka nilai rupiah terus anjlok sampai mendekati sampai 18.000, sampai 17.000 lebih waktu itu. Artinya ketika meminjam duit nilai dolar itu 2.130 zaman Soeharto itu, ketika dilepas ban intervensi itu menjadi 17.000 lebih, artinya apa? Artinya utang itu juga meningkat. Ya, ketika mau membayar, utang itu meningkat 5 kali lipat, 6 kali lipat, 7 kali lipat. Nah, ini membuat sektor real, membuat perusahaan-perusahaan kita tidak mampu membayar utang. Pemerintah tidak mampu membayar utang, akhirnya banyak yang disita perusahaan-perusahaan kita. Itulah yang terjadi waktu krisis. Nah, sekarang ya cuma Habibie yang melakukan upaya keras untuk menundukkan dolar waktu itu, sehingga dolar itu dari 17.000 lebih bisa sampai menjadi 6.700 per dolar. Artinya tanpa
tanpa utang baru, tanpa membayar utang itu sudah turun nilainya dengan sendirinya lebih dari 60% dengan menurunkan nilai rupiah, nilai dolar terhadap rupiah. Nah, apa yang harus dilakukan Prabowo sekarang ketika keadaan seperti ini? Ya, utang yang tinggi, ya kalau didolarkan sekarang ini 443 miliar US dollar. Nah, kita kalau di kurs rupiah itu kan menjadi 10.000 lebih. Ya, dengan kurs sekarang apalagi akan lebih tinggi lagi. Nah, maka yang harus dilakukan Prabowo ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menundukkan nilai dolar terhadap rupiah. Itu satu. Yang kedua, Prabowo harus menundukkan konglomerat supaya tunduk kepada negara Republik Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Ya. Yang ketiga adalah membangun ekonomi yang ramah terhadap rakyat. Ya, tapi itu masih terasa berat ya untuk membayar hutang yang lebih dari 10.000 triliun itu ya. Nah, itu bagaimana cara membayarnya? Apakah dengan meningkatkan ekspor atau dengan cara bagaimana? Ya, ada sekarang ini pemerintah lewat Purbaya ya sudah melakukan tindakan dengan memberi stimulan kepada sektor real, kepada perbankan 200 triliun. 200 triliun ini diambil dari sisa anggaran lebih. Sisa anggaran lebih ini ada 457,5 triliun rupiah di Bank Indonesia atau ditaruh di bank-bank lain juga mungkin saja. Tapi diambil 200 triliun untuk itu diberikan kepada Himbara. Himbara ini ada Mandiri 55 triliun, BRI 55 triliun, BNI 55 triliun, kemudian Bank Tabungan Negara 25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia 10 triliun. Semuanya 200 triliun. Tapi kemampuan untuk menyalurkan ini kan tidak ada. Cuma mampu, kata Purbaya, bank-bank ini menyalurkan 7 triliun saja dari 55 triliun yang dibagikan kepada mereka. Nah, kata Purbaya, ya mereka harus mikir bagaimana menyalurkan ini. Tapi menurut saya, di masa depan institut, kalau bank-bank ini tidak mampu menyalurkan kredit, ya sebanyak itu, maka yang harus dilirik adalah sektor real. Yang harus dilirik adalah industri. Industri ini kita punya jagoan. Kita punya jagoan, yaitu kita punya IPTN, ya perusahaan ya penerbangan kita ini, pabrik pesawat kita ini yang dimatikan pada zaman IMF yang kedua itu, dimana menurut letter of intent itu tidak boleh dibantu IPTN. IPTN ini bisa membuat kapal-kapal, pesawat-pesawat yang bisa mendarat di rumput, ya isinya 20 penumpang saja. Jadi untuk perintis penerbangan ke Papua, ke Ambon, kemana-mana, tidak perlu menunggu sampai penuh pesawat itu 500 isinya atau 300 atau berapapun. Tapi dengan pesawat ini 20 penumpang saya sudah bisa jalan. Dan ini bisa menjaga laut kita yang luas karena kita punya 17.508 pulau. Perlu pesawat-pesawat yang seperti ini. Habibie waktu itu sudah menjalani percobaan sampai 700 jam. Yang diperlukan cuma 2 kalinya itu. Ya, nah ini sudah dilakukan, tapi kemudian IMF datang ketika kita krisis dan itu tidak boleh lagi dibantu. Padahal Habibie mengejar kebutuhan dunia akan kapal ini, pesawat ini 48.000 unit per tahun. Habibie mau memenuhi 18.000 unit. Jadi luar biasa visinya ini, tapi itu mati. Nah, sekarang Purbaya boleh mendanai IPTN, kasih pesanan, negara boleh memesan pesawat-pesawat kepada IPTN, juga kepada PT PAL dan Koja Bahari untuk menjaga laut kita. Mungkin diperlukan 1 miliar US dollar untuk membuat kapal-kapal besar yang membuat kita ringan dalam ekspor impor. Selama ini kita keluar 11 sampai 12 miliar US dollar untuk ekspor impor menggunakan kapal-kapal asing. Yang ketiga adalah kemampuan kita di darat. Texmaco juga waktu itu tidak boleh dibantu. Ini kemampuan dia membuat semua mesin-mesin, bisa membuat mobil, truk dan lain sebagainya sampai ke blok mesinnya. Dan dia bisa membuat mesin apa saja. Kita mau bikin mesin apa saja, pesawat
atau kapal atau apapun, mesinnya bisa dibuat oleh Texmaco. Dia sudah mengekspor ke 80 negara. Dan ini mangkrak gara-gara ada krisis yang besar itu. Nah, ini boleh dibantu. Lalu industri strategis, industri dahana, ya, PT Dahana, kemudian Inka, kemudian Krakatau Steel masuk ya. Krakatau Steel itu harus dibantu. Zaman Jokowi Krakatau Steel mangkrak pada saat kita membangun infrastruktur. Artinya deindustrialisasi sedang terjadi. Maka menurut saya apa yang harus dilakukan oleh Prabowo adalah menambah porsi dana ya untuk sektor industri ini supaya industrialisasi bisa berjalan. Nah, 200 triliun yang diberikan oleh Purbaya ini harus sampai ke situ untuk membangun industri kita. Prioritasnya berarti di industri strategis ya. Industri strategis harus dibangun dulu. Di bawah pengelolaan BPIS, Badan Pengelola Industri Strategis yang tadi disebutkan beberapa ya. PT PAL, Krakatau Steel, misalkan IPTN. Jadi ini sesuai dengan janji dari Purbaya bahwa dia tidak akan lagi mengejar pertumbuhan lewat utang, tapi lewat pendapatan negara. Untuk bisa ada pendapatan yang banyak, maka industri harus hidup. Nah, itu satu. Yang kedua, harus mengambil bagian yang lebih banyak dari BUMN kita dan dari tambang dan mineral kita. Nah, tambang dan mineral ini, ya, ini selama ini cuma memberi kita 268 miliar US dollar, terlalu kecil untuk bayar bunga utang. Saya dibandingkan dengan bunga utang yang kita bayar tahun ini 560 triliun bersama utang pokoknya itu 1.350,2 triliun. Jadi bagian terbesar dari anggaran negara kita ini, anggaran belanja negara dipakai untuk membayar utang. Sepertiga dari belanja negara kita adalah belanja untuk bayar utang dan bunga utang. Sedangkan pendidikan kita, ya ini yang harus saya bilang, sekarang ini dana pendidikan dibilang sudah mencapai 20%. 20% artinya dari 3.621,2 triliun APBN tahun 2025-2026 ini, 1.350,2 triliun habis untuk bayar utang dan bunga utang. Bunga utangnya itu 580, utangnya 800,4 triliun. Jadi mengerikan keadaan ini. Dan inilah yang sebetulnya harus ada negosiasi ulang terhadap pembayaran utang ini. Yang harus dikurangi dalam penghematan adalah anggaran untuk bayar utang ini. Ya, dari 800,4 triliun itu harusnya bisa 200 saja lah. Dan bunganya tidak usah. Jadi bunga dan utang harus 200 triliun saja. 1.150 triliun bisa dipakai untuk membangun industri, membangun pendidikan kita yang dananya ya yang secara real masuk ke departemen, ke Kementerian Pendidikan itu cuma 33 triliun sekian ke pendidikan, Departemen Pendidikan, Kementerian Pendidikan yang dari SD sampai SMA itu. Kemudian untuk perguruan tinggi dan riset dikasih 55 triliun. Itu yang ada di pagu APBN. Padahal ngomongnya 700 ya 80 triliun. Nah, ini tidak sampai segitu yang masuk ke sana. Kenapa? Karena ada bagian yang diberikan kepada Badan Gizi Nasional itu terlalu besar. Harusnya diambil dari anggaran kesehatan, bukan untuk mengatasi stunting dan lain sebagainya, bukan pendidikan. Pendidikan itu harus aman dari segala utak-utik. Kemudian anggaran pendidikan ini juga diambil ya untuk pendidikan kedinasan, polisi, TNI dan lain sebagainya itu juga ngambil anggaran pendidikan. Padahal itu sudah ada anggarannya sendiri. Polisi termasuk yang sangat besar anggarannya. Jadi jangan mengambil dari sini. Jadi yang harus dilakukan Prabowo adalah switch oleh Purbaya ini. Switch lah supaya pendidikan ini bisa dapat 780 triliun. Nah, yang ketiga, ya saya bilang tadi bagaimana mengatasi dolar ini. Dolar ini bisa diatasi kalau semua penghasilan kita dari perdagangan internasional masuk ke Bank Indonesia. Dan itu tahun 2023 kita tahu ada 234 miliar US dollar yang tidak masuk ke BI, itu surplus perdagangan internasional. Dan ini kita tidak tahu kemana.
Dan ini harusnya masuk ke sana. Dan kalau ini masuk, maka devisa kita akan naik. Bukan lewat utang, tapi lewat penghasilan, lewat pendapatan. Itu menjadi 150 tambah 234, itu sudah mendekati 400 miliar US dollar. Kalau semua hasil perdagangan internasional dan mineral kita dan tambang kita itu masuk ke BI, maka kita mungkin punya 800 miliar US dollar 1 tahun. Kalau ini berjalan 5 tahun bisa sampai antara 3 triliun sampai 5 triliun. Artinya kalau punya segini, nilai dolar bisa turun sampai menjadi cuma mungkin 4.000 per dolar atau bisa lebih rendah lagi. Kalau itu dilakukan, maka nilai utang kita terhadap rupiah ini akan berkurang. Listrik akan turun, BBM akan turun karena ini. Kemudian dalam masalah menentukan konglomerat, ini caranya. Jadi ini termasuk cara menundukkan konglomerat. Konglomerat harus taruh duitnya di Bank Indonesia, bukan di Cina, bukan di Singapura, bukan di mana-mana, tapi di sini supaya pemerintah punya devisa yang besar untuk mengatasi utang. Utang yang 400 miliar US dollar, 432 miliar US dollar itu bisa diatasi kalau kita punya 800 miliar US dollar yang masuk ke BI. Dan dalam 5 tahun itu akan sampai segitu. Nah, kemudian bagaimana membangun ekonomi? Membangun ekonomi adalah membangun industri kita yang sudah terjadi deindustrialisasi yang luar biasa, membangun BUMN kita supaya menghasilkan, karena 68% dalam kondisi hampir bangkrut selama Erick Thohir berkuasa, dan ini harus diselidiki, harus ke pengadilan. Ya, berarti harus ditingkatkan industri strategis dan juga secara paralel mendorong riset dan pendidikan untuk memperkuat aspek sumber daya manusia. Baik, terima kasih Bang Ishak Rafiq atas klarifikasi ataupun penjelasannya. Demikian para pemirsa, semoga ini dapat membantu memberikan umpan balik kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas Probitas Justisia. Racikan Berita 1.